Jangan lupa like, komen, share dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih. Bab 416, Tarot Kematian. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, ruang konferensi kembali sunyi. Meski kelima pria kuat ini percaya diri, mereka tidak sombong. Mereka menyadari kekuatan Rafael, jika tidak, mereka tidak akan mempromosikannya menjadi Tuan Kepala Naga. Sauron dan Hale, orang terkuat yang hadir di sini sebelumnya, berani mengatakan bahwa mereka pasti bisa mengalahkan Rafael. Namun, setelah Rafael keluar dari jedi di lembah inti bumi, kekuatannya setara dengan mereka, dan bahkan sedikit lebih kuat daripada mereka. Bahkan Rafael pun mereka tidak berani berbicara dengan mudah meskipun mereka dirusak di tangan orang kuat misterius dari timur, Aiden. Orang tua itu memandang sekeliling ke semua orang, tetapi ekspresinya tidak berubah. Tanpa menunggu siapapun berbicara, orang tua itu berkata langsung, kematian Rafael kali ini benar-benar merupakan pukulan bagi reputasi Balai Naga kita. Kita harus melawan dengan cara yang menggelegar untuk memperbaiki reputasi Balai Naga kita. Kalian para pemimpin adalah pemimpin di setiap wilayah besar. Saya punya firasat bahwa aturan untuk tidak dilahirkan di alam dewa akan segera dilanggar. Sekarang dunia seni bela diri mulai kacau. Yayasan Dragon Hall kami masih membutuhkan Anda untuk menjaganya, jadi aku memutuskan untuk membunuh Aiden, ayo berikan hadiah dan undang pasukan pembunuh utama untuk mengambil tindakan. Sauron dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk, ya. Suara lelaki tua itu tenang dan dia melanjutkan, lewati perintahku, Aula Naga mengaktifkan perintah pembunuhan tingkat SSS untuk Aiden. Siapapun yang dapat mengambil kepala Aiden akan diberi hadiah sebotol cairan asli tingkat S yang luar biasa. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, orang-orang yang tersisa tertegun sejenak, dan kemudian ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Cairan luar biasa tingkat S. Di dunia barat, pejuang dan makhluk gaib secara kolektif disebut makhluk gaib. Cairan luar biasa adalah cairan misterius yang dapat membantu para pejuang dan orang-orang luar biasa untuk bangkit dan berevolusi. Hanya beberapa kekuatan besar yang dapat memproduksinya. Dapat dikatakan memiliki harga tetapi tidak memiliki pasar. Cairan luar biasa dapat dibagi menjadi 5 tingkatan, DCBA dan S. Misalnya, cairan luar biasa kelas D yang paling umum dapat menguatkan tubuh dan membantu kebangkitan di pasar gelap Amerika Utara, botol sebesar ibu jari Anda dapat dijual seharga $100.000. Di dunia barat, pakar tingkat master juga disebut Yagot. Cairan luar biasa tingkat S ini sangat berguna bahkan bagi ahli tingkat subdewa. Jika jumlahnya mencukupi, itu dapat membantu maju ke alam dewa legendaris. Cairan spiritual semacam ini bernilai lebih dari miliaran dolar. Kecuali beberapa kekuatan besar barat, tidak ada yang bisa memproduksinya. Ini adalah harta yang benar-benar tak ternilai harganya. Baru setelah lelaki tua itu pergi, kelima orang di ruang konferensi akhirnya hanya bisa menghela nafas. Tuanku benar-benar menghabiskan banyak uang untuk berurusan dengan bocah timur itu. Aku hanya bisa membayangkan betapa gilanya para pembunuh andalan dari organisasi pembunuhan setelah berita ini keluar. Ratu Darah menggeliat dengan malas, berkata sambil tersenyum. Ya, barang antik tua yang dibunuh secara diam-diam, serta pengadilan suci kegelapan dan kali ini mungkin mau tidak mau mengambil tindakan. Cairan spiritual yang dapat membuat ahli tingkat subdewa menjadi gila sudah cukup untuk memicu berburu badai misterius itu. Jika bocah timur itu bukan dewa sejati, dia pasti akan mati. Ada sedikit rasa dingin di mata sipit Duke Hale. Jika saya belum pernah meminum cairan asli kelas S yang luar biasa sekali, dan pada dasarnya tidak bisa masuk, saya mungkin terpaksa pergi ke China. Black Saber tersenyum dingin dan berkata dengan ringan. Ketika beberapa orang mendengar ini, mata mereka bergerak sedikit, tetapi mereka tidak berbicara. Menurut mereka, Aiden sudah mati. Daya tarik cairan luar biasa kelas S bukanlah hal biasa. Faktanya, mereka sudah mulai bersimpati dengan Aiden saat ini, sudah bisa diduga bahwa Aiden akan diserang oleh aliran pembunuh sampai dia mati. Bocah timur yang malang, sang ratu berdarah mencibir, matanya penuh geli. Ini adalah kekuatan yang mendominasi kekuatan-kekuatan top dunia. Mereka mengendalikan aset ratusan miliar dolar dan memiliki koneksi luas di dunia bawah tanah internasional. Selama mereka benar-benar ingin membunuh seseorang, mereka dapat membunuh Anda dengan uang dan berbagai sumber daya. Berita tentang perintah pengejaran Aula Naga menimbulkan sensasi di dunia bawah tanah internasional. Ini adalah cairan luar biasa tingkat S. Cairan luar biasa kelas S bernilai 3 miliar dolar AS, dan dalam banyak kasus, meskipun Anda punya uang, Anda tidak dapat membeli cairan luar biasa tingkat atas ini.
Sekarang, begitu berita ini dirilis, banyak organisasi pembunuh dan kelompok tentara bayaran yang bermata merah ketika melihat miliaran dolar ini. Bahkan banyak monster tua yang belum dilahirkan pun terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak tergoda oleh top yang sangat berguna cairan spiritual tingkat S? Di dunia bawah tanah, 1 miliar dolar cukup untuk membeli nyawa seorang Grandmaster. Lagi pula, sekuat apapun Grandmasternya, dia tidak bisa menahan senapan sniper. Sekalipun Anda bisa membawa senapan sniper, bisakah Anda membawa peluncur roket dan proyektil penusuk baju besi? Namun, pada umumnya tidak ada seorang pun yang berani secara terang-terangan menawarkan hadiah kepada seorang Grandmaster, setelah Grandmaster mengetahuinya. Dia bisa disembunyikan sepenuhnya. Jika seorang Grandmaster ingin bersembunyi, Anda tidak dapat menemukannya bahkan jika Anda mengerahkan kekuatan negara. Maka Anda harus menunggu balas dendam gila sang Master. Pembunuhan, penyerbuan, dan Grandmaster ibarat tim khusus bersenjata lengkap yang bisa datang dan pergi dengan bebas. Bahkan beberapa negara kecil pun enggan memprovokasi oknum Grandmaster. Namun kini Aula Naga langsung mengeluarkan sebotol cairan luar biasa kelas S senilai 3 miliar dolar AS, yang setara dengan hadiah untuk 3 jagoan bela diri. Ini cukup membuktikan bahwa targetnya menakutkan. Seperti kata pepatah, pasti ada orang pemberani yang mendapat pahala besar. Kepala Instruktur Aiden. Pada hari ini, semua pembunuh dan kekuatan luar biasa di seluruh dunia barat mengingat nama Aiden. Saat ini, banyak orang juga mundur. Sundari, negara kuno misterius di timur, misterius dan kuat. Beberapa kekuatan besar sangat takut akan hal itu. Meskipun cairan luar biasa kelas S sangat berharga, mereka menekan kegelisahan di hati mereka. Mereka menghargai hidup mereka lebih dari harta. Selain itu, beberapa pembunuh dan tentara bayaran juga ragu-ragu. Aiden berada di negara Sundari. Belum lagi negara Sundari dilindungi oleh Istana Surgawi dan memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang kuat. Pembatasan senjata saja akan membunuhnya. Tanpa senjata modern yang kuat, untuk membunuh seorang pemimpin tertinggi, itu terlalu sulit. Namun beberapa organisasi tidak takut. Mereka hanyalah ahli seni bela diri. Meskipun ahli Sundari sangat kuat, kami, Pengadilan Suci Ke-8, telah membunuh banyak tokoh tingkat master. Terlalu mudah untuk membunuh seorang anak yang berusia kurang dari 20 tahun. Jepang, Tokyo, di antara gedung pencakar langit. Seorang pria kulit putih berotot dengan tato malaikat bersayap patah di punggungnya sedang menyeruput anggur dan menikmati pijatan dari 3 gadis pirang. Dia berbaring di tempat tidur empuk dan melihat-lihat berita dari web gelap, dengan cibiran di wajahnya. Tarot, kamu harus hati-hati, bocah timur ini membunuh Rafael. Sebuah pesan muncul di situs web. Tidak perlu, aku adalah dewa kematian Tarot. Selama aku adalah mangsanya, tidak ada yang bisa melarikan diri. Bahkan kekuatan besar di Asia dan dewa pun tidak terkecuali. Pria kulit putih itu mengetik balasan. Kirimkan semua informasinya kepadaku, dan aku akan berangkat ke Sundari besok. Oke, saya akan mengirimkannya kepada Anda dan akan dimusnahkan secara otomatis setelah 3 menit. Pesan itu muncul lagi. Semoga beruntung untukmu, Tarot Kematian. Dewa Kematian Tarot adalah salah satu makhluk transenden yang terbangun tertinggi di Pengadilan Suci Ke-8. Kekuatannya sebanding dengan 5 orang bijak di Aula Naga. Dia senang berburu pembangkit tenaga listrik teratas. Dia telah membunuh lebih banyak subdewa dan Grandmaster di dunia gelap dari satu tangan, termasuk manusia super kuat di puncak Dewa Asia. Menurut legenda, dia bisa mengendalikan hati orang, pandai menyamar dan sihir spiritual, serta saktinya hingga membuat hati orang bergetar. Di dunia pembunuh internasional, dia adalah salah satu pembunuh terkuat. Pria kulit putih menutup buku catatannya, berdiri, membuka jendela, dan memandangi kota metropolitan modern ini. Kulit putihnya perlahan menjadi redup di bawah cahaya, dan segera berubah menjadi penampilan Asia. Saat berikutnya, hidung, mata, dan bahkan tulangnya sedang berubah. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi seorang pria kulit putih pirang yang tampan dan menjadi seorang pemuda Asia biasa. Di belakangnya, 3 gadis pirang tertegun, menatapnya dengan tidak percaya. Pria kulit putih itu mengabaikan ketiga orang itu, tapi melihat pemandangan malam di kejauhan dengan senyuman kejam di bibirnya. Sundari yang misterius, ini pertama kalinya aku berburu penguasa Sundari yang kuat. Kuharap kau tidak mengecewakanku, Aiden. Bab 417, Octavia datang berkunjung. Waktu berlalu begitu cepat, dalam sekejap mata, 3 hari penuh telah berlalu sejak pertempuran di Mingshan Luoxueding.
Di bawah pengaturan Aiden, kantor pusat farmasi lebah hijau Isabella juga dipindahkan langsung ke kota Jinling. Dengan bantuan keluarga Li dan keluarga Sen, farmasi lebah hijau langsung membangun pijakan di Jinling, dan biotek energi menjadi lawan terbesar. Namun, setelah keluarga Cliff dihancurkan dan Jesper kembali ke ibu kota, tidak ada pergerakan. Manajer umum baru dari biotek energi hanya bisa diam dan tidak berani berkonflik dengan Green Bee Pharmaceutical. Perkembangan pesat dari Green Bee Pharmaceutical membuat biotek energi iri dan benci. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Dalam 2 hari terakhir, Aiden tinggal bersama keluarga dan teman-temannya di villa keluarga Li, kecuali bertemu dengan beberapa orang dari Sendaoru, dia melarang hampir semua pengunjung. Halaman belakang villa yang luas. Harun mengangkat batu seberat 500 kg dengan kegembiraan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Boom! Baru setelah dia melemparkan batu ke tanah, suara gemuruh rendah membawa pikiran terkejutnya kembali ke dunia nyata. Dia menatap kosong ke tangannya dan bergumam, Aiden, menurutmu apakah aku bisa berpartisipasi dalam kompetisi angkat besi? Jika aku pergi ke Olimpiade, bisakah aku juga memenangkan medali emas atau semacamnya? Aiden sedang berbaring di kursi anyaman, memandang Harun yang penuh kegembiraan, dan berkata sambil tersenyum, sepupu, kamu belum mencapai kesuksesan besar dalam hal kekuatan eksternal. Kamu baru saja melangkah ke ambang batas seni bela diri. Apa arti kekuatan kecil ini? Saat kamu melangkah ke dalam kekuatan batin dan nafasmu yang tiada habisnya, kamu akan mampu mengangkat batu seberat 500 kg dengan satu tangan dan meninju dengan seluruh kekuatanmu, yang cukup untuk mencapai lebih dari 1000 kg. Kamu akan menjadi orang yang benar-benar kuat. Hei, kapan aku akan sekuat kamu? Harun menatap Aiden dengan mata cerah. Aiden tertegun, menggelengkan kepalanya, dan tidak berkata apa-apa. Di sebelahnya, Nico tidak bisa menahan tawa dan berkata, Saudara Li, kamu terlalu ambisius. Kekuatan guru saat ini adalah yang terbaik di seluruh negara Sundari. Bayangkan berapa banyak prajurit dan guru yang ada di negara Sundari. Anda akan memahami betapa sulitnya masalah Anda. Harun memikirkannya sejenak, lalu senyum masam muncul di wajahnya, itu benar. Sepupu Aiden adalah monster. Lebih baik aku memilih target kecil dulu dan menyusulmu, Nico dulu. Nico memandangnya sambil tersenyum, saya sekarang sebanding dengan seorang master dengan energi internal yang sempurna. Jika Anda ingin mengejar saya, Anda harus bekerja lebih keras. Dengan kecerdasanku, aku bisa dengan mudah melampauimu. Aiden dan Stephen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Mereka sudah terbiasa dengan pertengkaran keduanya. Berhentilah membual, ayo makan buah. Tak jauh dari situ, Bailey yang mengenakan gaun putih berjalan sambil tersenyum sambil membawa sepiring buah, ia bertunangan dengan Harun, dan kini ia menghabiskan sebagian besar waktunya mengelola perusahaan keluarga Lee bersama Harun. Pada saat ini, temperamen Bailey tampak menjadi lebih mulia, dengan bantuan cairan kehidupan, tubuhnya diubah menjadi semakin muda, semua penyakit tersembunyi di tubuhnya lenyap, dan dia menjadi lebih energik. Guru Tatum menjadi semakin cantik, sepupu, kamu benar-benar menghasilkan banyak uang. Aiden tersenyum dan memakan anggur bening sambil menggoda mereka berdua. Guru Tatum, panggil aku kakak ipar sepupu. Harun terkekeh, menusukkan sepotong mentimun ke tusuk bambu, dan memasukkannya ke dalam mulut Bailey, membuat wajah cantik Bailey memerah. Pertunjukan kemesraan pasangan ini membuat beberapa orang merasa kebas, dan banyak bujangan yang mengungkapkan ketidakpuasannya. Saudara Lee, kamu sudah muak. Wajah Nico terluka, aku masih anak muda yang lugu sekarang, bisakah kamu memperhatikan dampaknya? Harun memberi jari tengah pada Nico. Setelah sekian lama bersama, keduanya menjadi sangat akrab satu sama lain. Sebelum dia mengikuti Aiden, Nico adalah seorang playboy sejati. Wanita di mobil sport hampir menjadi kebutuhannya, dan dia sudah menjadi pengemudi berpengalaman. Stephen, sebaliknya, melihat segala sesuatu di depannya dengan senyuman di wajahnya, mungkin dia harus meluangkan waktu untuk pulang dan melihatnya. Atau langsung ajak kerabat Anda ke Jinling. Aiden menikmati semua ini. Inilah kehidupan yang dia inginkan. Kedamaian, kemudahan, dan bisa menjalani hidup tanpa beban bersama keluarga dan teman, inilah segalanya yang ingin ia lindungi. Ngomong-ngomong, sepupu, apakah kakakku masih berlatih? Aiden mengerutkan kening dan melirik ke kamar Isabella, lalu bertanya pada Bailey, dia masih sedikit tidak nyaman dengan gelar ini. Bailey sedikit terkejut dengan nama Aiden, dan berkata dengan sedikit rona di wajah cantiknya, saudari Isabella berkata bahwa dia telah mencapai momen kritis dalam kultivasinya.
Aiden sedikit tidak berdaya. Isabella memiliki temperamen seperti ini. Dia menjadi lebih kuat sejak dia masih kecil. Sejak dia diculik oleh Mante terakhir kali, dia merasa kekuatannya terlalu lemah. Sekarang dia memiliki pil pengumpul roh Aiden, dia secara langsung memulai mode latihan gila, bahkan dalam urusan perusahaan, diserahkan langsung kepada Ilyas dan orang kepercayaannya yang dilatihnya. Dia menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara, tetapi seolah dia merasakan sesuatu, dia sedikit mengernyit. Kenapa dia ada di sini? Diselimuti oleh kesadaran Aiden, di depan pintu villa keluarga Lee, Octavia dan Boren baru saja keluar dari mobil. Sebelum mereka dapat memperingatkan penjaga keamanan di pintu, mereka tiba-tiba mendengar suara di kepala mereka. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Octavia dan Boren, yang baru saja berdiri di tanah, tiba-tiba terpana, lalu saling memandang, dan masing-masing bisa melihat keterkejutan di hati satu sama lain. Transmisi kesadaran spiritual. Ini adalah kekuatan magis yang hanya bisa dicapai oleh para dewa, tapi sekarang Aiden juga bisa melakukannya. Bukankah Aiden mengatakan bahwa dia tidak berada di alam dewa? Namun kekuatan yang dia tunjukkan kini benar-benar membuat orang meragukannya. Setelah menenangkan diri, Boren memandang Octavia, yang memiliki ekspresi kompleks, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Karena Tuan Aiden sudah mengetahui kedatangan kita, ayo langsung masuk untuk berkunjung. Octavia menekan keterkejutan di hatinya. Sorot matanya yang cerah sangat kompleks. Dia sekarang merasa sedikit lebih kagum pada Aiden di dalam hatinya. Kekuatan yang ditunjukkan Aiden itulah yang membuatnya sangat takut. Penjaga villa sudah mendapat kabar dari Aiden, kali ini di bawah pimpinan dua orang satpam, keduanya segera diajak ke halaman belakang villa. Saat ini, Aiden masih terbaring di kursi anyaman dan tidak berniat bangun. Melihat ini, Octavia mengangkat alisnya sedikit, tapi kemudian dia menjadi tenang. Boren melirik Aiden, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, Boren dari keluarga Samson telah bertemu Tuan Aiden. Octavia juga membungkuk, Octavia dari Istana Surgawi telah bertemu Tuan Aiden. Aiden melirik mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua sama-sama, aku sudah mengatakan bahwa aku bukan dewa. Kalian berdua tidak perlu memanggilku dewa atau apapun, panggil saja aku dengan namaku saja. Kalau begitu, Pak Tua ini, aku akan dengan berani memanggilmu teman kecil Aiden. Boren berkata sambil tersenyum. Apa yang ingin kalian berdua lakukan saat datang ke sini kali ini? Tanpa terlalu banyak berbasa-basi dengan mereka berdua, Aiden langsung menuju ke topik. Bab 418, Pembunuh. Pada saat ini, Octavia, yang diam, menatap Aiden dan berkata dengan hormat, itu saja. Saya telah banyak menyinggung Tuan Aiden sebelumnya, mohon maafkan saya. Jadi, Nona Samson datang ke sini khusus untuk meminta maaf. Aiden sedikit terkejut. Octavia mengangguk. Kalau begitu, Nona Samson tidak perlu. Aiden berkata sambil tersenyum, demi Melissa, aku tidak akan berdebat denganmu. Octavia dicekik oleh Aiden. Dia menatap Aiden lama sekali, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya di sini kali ini untuk satu hal lagi, yaitu apa yang saya sebutkan kepada Tuan Aiden sebelumnya, perjalanan ke markas besar Istana Surgawi di ibu kota. Aiden melambaikan tangannya, tidak perlu berkata apa-apa, Nona Samson. Sudah kubilang aku akan pergi ke ibu kota sendiri, tapi tidak sekarang. Octavia mengerutkan kening dan berkata, lalu kapan kamu akan pergi? Aiden meliriknya, singkirkan semua ekor ini dari kota Jinling dan aku akan pergi. Kerutan di dahi Octavia semakin dalam, Aiden, maafkan aku. Bahkan jika kamu telah duduk di kota Jinling, kamu tidak dapat menghentikan invasi para pembunuh dan tentara bayaran di luar negeri. Meskipun kekuatan pribadimu sangat kuat, kerabat dan temanmu tapi mereka semuanya adalah orang biasa. Pasti akan sangat berbahaya jika para pembunuh ini mengincar Anda. Selama Anda setuju untuk pergi ke ibu kota bersama saya dapat meminta guru untuk secara pribadi memberikan perintah untuk memobilisasi para elit Istana Surgawi untuk melindungi keselamatan kerabat dan teman Anda. Pada saat itu, Anda dapat menggunakan kekuatan Istana Surgawi dan pemerintah untuk ini adalah satu-satunya cara Anda untuk menghalangi organisasi pembunuh di luar negeri ini. Setelah Octavia selesai berbicara, dia menatap Aiden dan berhenti berbicara, wajahnya penuh percaya diri. Sekarang dalam situasi ini, hanya Istana Surgawi yang berani mengatakan sesuatu untuk melindungi kerabat dan teman Aiden dari ancaman. Bahkan sekte besar seperti Gunung Longhu, sekte Bulan Merah, dan sekte Black Flame tidak berani memberikan jaminan seperti itu pada saat ini.
Sebab, bounty berburu aula naga terlalu menggiurkan. Cairan luar biasa kelas S bernilai miliaran dolar sudah cukup untuk membuat seorang master berjuang untuk hidupnya. Aiden mengangkat kepalanya dan menatapnya, dengan senyuman tipis di bibirnya. Saya menghargai kebaikan Nona Samson. Sekali lagi, saya akan pergi ke ibu kota, tetapi sekarang bukan waktunya. Untuk ikan rucah ini, saya akan membersihkannya sendiri. Aiden berdiri perlahan dan melihat ke suatu tempat di langit, menunjukkan sedikit rasa dingin. Jika Nona Samson dan Tuan Samson tidak punya pekerjaan lain, saya tidak akan menemani Anda. Bayangan yang mengikuti Anda juga harus ditangani. Sebelum Aiden selesai berbicara, tubuhnya telah menghilang. Ekspresi Boren dan Octavia berubah drastis. Mereka benar-benar diikuti. Tahukah Anda, keduanya adalah master dari Transformation Realm, belum lagi Boren juga merupakan master veteran dari mendiang Transformation Realm, bagaimana dia bisa diikuti secara diam-diam? Aku ingin melihat siapa yang berani menggunakanku sebagai kedok. Pada saat ini, wajah lama Boren benar-benar marah, rambut dan janggutnya menonjol. Sebagai dewa militer lama wilayah militer Houston, dia adalah seorang prajurit veteran yang telah berada di medan perang sepanjang tahun. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini ingin berurusan dengan Aiden, mereka tidak boleh menyentuh Boren. Sepertinya saya, Boren, terlalu lama bersikap rendah hati, dan tidak ada yang mengingat metode orang tua itu. Desir. Saat momentumnya meledak, tubuhnya menghilang dalam sekejap. Tetap di sini, aku akan segera kembali. Octavia, yang awalnya ingin mengikuti, harus tetap di tempatnya, dia memahami niat Boren dan memintanya untuk tetap tinggal untuk melindungi kerabat dan teman Aiden. Tapi, apakah dia membutuhkan perlindungan di sini? Wajah Octavia penuh ketidakberdayaan, dia merasakan aura transformasi di sini, setidaknya dua. Terlebih lagi, di halaman belakang ini, dia juga merasakan krisis yang fatal, yang membuktikan bahwa pasti ada barisan pembunuhan di halaman belakang villa ini. Seolah merasakan pikirannya, Stephen berjalan dengan tenang, jika Nona Samson mengkhawatirkan Tuan Samson, Anda dapat pergi kapan saja dan jangan mengkhawatirkan kami. Octavia menatap Stephen dalam-dalam, mengangguk, dan terbang dengan gerakan tubuhnya. Villa keluarga Lee berjarak 1 kilometer. Seorang pria Asia kurus sedang berbaring di pohon sycamore yang tinggi. Pakaiannya seakan bisa berubah mengikuti cahaya, bayangan dan lingkungan, menyatu dengan pohon sycamore. Tidak peduli bagaimana pohon sycamore bergoyang tertiup angin, dia tetap seperti bunglon, berbaring di dahan yang lebat, kokoh seperti batu. Di depannya terdapat senapan sniper yang dimodifikasi dengan panjang lebih dari 1,5 meter, jangkauannya bisa mencapai 1,2 ribu meter yang menakutkan. Dengan peluru khusus yang menembus baju besi, ia dapat merobek tengkorak master tingkat master dengan satu tembakan. Saat ini, nafasnya sangat lemah sehingga sulit dideteksi, suhu tubuhnya telah turun ke suhu normal manusia, dan nafas kehidupannya sangat lemah. Sebagai pembunuh bawah tanah terbaik di Korea Selatan, keterampilan penembak jitu, ditambah dengan kerjasama metode nafas dalam kuno, bahkan ahli transformasi pun tidak dapat menemukan keberadaannya. Dia menatap ke arah villa keluarga Lee. Melalui teropong, dia bisa dengan jelas melihat setiap gerakan semua orang di villa keluarga Lee. Selama dia mau, dia bahkan bisa merenggut nyawa siapapun yang terlihat kapan saja, tapi dia tidak akan melakukan ini karena targetnya adalah Aiden. Yang lain layak menyia-nyiakan peluru penusuk baju besi iblis yang tak ternilai harganya. Sial, di mana Aiden bersembunyi dan kenapa dia tidak muncul? Christopher sedikit mengernyit. Menurut intelijen, status kedua anggota keluarga Samson tidak rendah, jadi Aiden setidaknya akan keluar untuk menyambut mereka, tetapi fakta membuktikan bahwa dia salah. Aiden bahkan tidak menunjukkan bayangannya. Tampaknya bocah sundari ini juga takut dengan hadiah aula naga, dan sekarang dia bahkan tidak berani keluar. Orang sundari hanya suka menyombongkan diri, jika anak laki-laki bernama Aiden itu begitu sakti, kenapa dia bersembunyi di rumah dan berani menampakkan wajahnya? Christopher tidak bisa menahan perasaan jijik di hatinya, dan bergegas ke sarang Aiden, dia tidak berani. Meskipun dia memiliki kekuatan interna batin tahap akhir, dia hanya pandai menembak jarak jauh dan kekuatan tempur frontalnya sangat lemah. Meskipun dia membenci Aiden di dalam hatinya, dia tetap berhati-hati dan tidak berani mengambil risiko apapun. Jika Aiden tidak keluar, dia akan menembak salah satu anggota keluarga Lee terlebih dahulu, lalu menunggu dia muncul dan membunuhnya dengan satu pukulan.
Setelah mengambil keputusan, dia menyipitkan matanya seperti elang dan mulai mencari target melalui teropong. Namun saat berikutnya, matanya tiba-tiba berubah. Di hadapan teropongnya, sebuah titik hitam tiba-tiba muncul, dan kemudian dengan cepat membesar. Ops! Telah menemukan. Pupil Christopher tiba-tiba menegang. Rambutnya berdiri tegak, dan dia sangat ketakutan, seolah-olah dia sedang menjadi sasaran binatang buas yang tiada taranya. Harus melarikan diri. Pengalaman pembunuhan selama bertahun-tahun dan indera keenam si pembunuh memberitahunya bahwa dia jelas bukan seseorang yang bisa dia tangani, jadi dia harus melarikan diri. Bab 419. Hampir pada saat dia mengambil keputusan, tubuhnya seperti pegas, tiba-tiba terlontar, dan dalam sekejap dia seperti monyet kurus, berlari dengan liar ke arah belakang. Kamu di sini sekarang, jangan pergi. Bersamaan dengan suara acuh tak acuh, Christopher yang sedang melarikan diri dengan panik tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia merasa ngeri di dalam hatinya dan tanpa sadar melihat ke belakang. Saya melihat seorang pria muda dengan wajah lembut datang perlahan seolah sedang istirahat dari pengadilan. Sepertinya tidak ada aura seni bela diri pada dirinya, tetapi setiap kali dia melangkah, riak biru muncul di bawah kakinya, mengangkat tubuhnya ke atas. Melihat pemandangan ini, Christopher seperti melihat hantu, menatap mata Aiden dengan ketakutan yang luar biasa. Apakah itu manusia? Menginjak ombak hijau, terbang menembus kehampaan, hampir seperti dewa. Christopher, yang relatif akrab dengan peradaban Sundari, benar-benar kehilangan keinginan untuk melawan saat ini. Dia mengerti bahwa kali ini dia benar-benar menabrak tembok. Pemuda di depannya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, bahkan lebih kuat dari para Master Nexi kuno di Korea. Tuan Aiden yang terhormat, mohon maafkan saya atas pelanggaran saya. Dia segera jatuh ke tanah dan memohon belas kasihan pada Aiden, saya bersedia mengikuti Anda selamanya dan memaafkan kesalahan saya. Aiden melirik orang ini dengan heran, tongkat ini sebenarnya menyerah begitu saja, yang cukup menentukan. Namun, dengan kekuatannya, Aiden masih meremehkannya. Aiden mengambil satu langkah ke depan, berjalan langsung ke arahnya, dan tersenyum ringan, kamu terlalu lemah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengikutiku, jadi kamu harus mati. Teman kecil Aiden, tunggu. Sosok Boren berubah menjadi bayangan dan muncul tepat di depan Aiden, dia membungkuk dan berkata, karena pembunuh ini ikut denganku, tolong serahkan dia padaku. Meskipun aku, Boren, bukanlah orang yang hebat, aku bukanlah seseorang yang bisa dikacaukan oleh anak kucing atau anak anjing manapun. Aiden mengerti bahwa Boren sedang berusaha membangun otoritasnya. Dia ingin memberitahu orang-orang dalam kegelapan bahwa mereka bisa menangani Aiden, tapi jangan libatkan dia, Boren, kalau tidak dia akan membunuh seseorang. Dia memandang Boren dengan senyum cerah dan mengangguk, kalau begitu, silakan Pak Tua. Terima kasih Aiden. Boren menatap dingin ke arah Christopher yang tergeletak di tanah, siapa kamu? Mengapa kamu mengikutiku? Christopher berbicara bahasa Sundari dengan buruk, Grandmaster yang terhormat, saya tidak berniat menyinggung yang mulia. Saya hanya dibutakan oleh keuntungan sesaat dan mengikuti Anda untuk membunuh Aiden. Tolong biarkan saya hidup, organisasi akan pasti membalas budimu. Apakah kamu orang terkutuk? Boren mengerutkan kening. Christopher berkata dengan hormat, ya, saya kakek Rehan Corbin dan saya salah satu anggota pendiri pembunuhan surgawi. Jika kalian berdua bisa melepaskan saya sekali, keluarga Corbin akan sangat berterima kasih kepada kalian berdua. Aiden sedikit terkejut, memandang Boren dan bertanya, apakah pembunuhan surgawi ini sangat kuat? Saya hanya mendengar tentang pembunuhan tersembunyi, mengapa ada pembunuhan surgawi seperti itu? Boren menjelaskan, teman kecil Aiden tidak tahu apa-apa. Pasukan pembunuh surgawi sebagian besar berada di Asia Tenggara. Mereka cukup kuat, tetapi dibandingkan dengan organisasi pembunuh lama, pembunuhan tersembunyi dan kuil kegelapan, mereka sedikit tertinggal. Ini adalah keluarga Corbin di Korea, juga merupakan salah satu keluarga penguasa organisasi pembantaian surgawi, dan cukup kuat di Korea. Aiden mengangguk. Mata Christopher akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Seperti yang diduga, kedua orang ini takut dengan kekuatan keluarga mereka. Teman kecil Aiden, apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Bunuh. Boren mengangguk, memandang Christopher di tanah, dan menyerang dengan telapak tangannya.
Dalam sekejap, bila udara berwarna perak yang mempesona terbang dan membelah Christopher menjadi dua. Hingga saat ini, Christopher masih memiliki rasa tidak percaya dan ngeri di matanya, ia tidak menyangka Boren akan membunuhnya tanpa peringatan. Apakah mereka sama sekali tidak takut dengan kekuatan keluarga mereka? Faktanya, dia terlalu banyak berpikir. Bagi Aiden, dia bahkan tidak meremehkan keluarga Palmer, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota, apalagi keluarga pembunuh dari negara kecil. Adapun Boren, dia tidak terlalu peduli. Dia adalah pensiunan dewa militer tua dari Sundari, dengan kekuatan besar, dan keluarga Samson miliknya memiliki status khusus. Sampai batas tertentu, dia tidak lebih lemah dari 4 keluarga besar di ibu kota. Bagaimana raksasa seperti itu bisa menjadi diintimidasi oleh Christopher? Wush! Aiden menjentikkan jarinya, dan semburan api sungguhan membakar mayat di tanah, dan senapan sniper yang dimodifikasi khusus juga langsung dibakar menjadi besi cair. Operasi yang sangat terampil membuat kulit kepala Boren mati rasa. Dia hendak berbicara ketika dia melihat Octavia datang dengan cepat. Kakek kedua, kamu baik-baik saja. Apa yang bisa terjadi padaku? Dia hanya pencuri kecil. Dia sudah dirawat olehku dan teman kecil Aiden. Boren menjawab sambil tersenyum, lalu dia mengepalkan tinjunya ke arah Aiden dan berkata, karena pembunuh ini telah terpecahkan, kita berdua tidak akan tinggal lebih lama lagi. Meskipun teman kecil Aiden kuat, saya masih ingin menasihati Anda untuk berhati-hatilah. Hari ini di Jinling di kota, ada pembunuh yang bersembunyi di kegelapan, yang menakutkan seperti yang bisa kamu hitung dengan tanganmu. Harap berhati-hati, teman kecil Aiden. Jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja. Terima kasih, Tuan Samson, atas kebaikan Anda. Aneka ikan kecil ini tidak layak untuk disebutkan. Saya akan membersihkannya. Kalau begitu aku mendoakan yang terbaik untukmu. Setengah jam lagi sampai Aiden dan Boren pergi. Tiba-tiba sosok hitam samar muncul di sini, dia merasakan situasi di sini dan sedikit mengernyit. Mati secepat ini. Orang dari organisasi terkutuk ini benar-benar berani mengklaim bahwa dia adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Sungguh pernyataan yang tidak tahu malu. Orang ini adalah Kobe yang bersembunyi di kegelapan. Dia awalnya ingin membimbing Christopher untuk membunuh kerabat dan teman Aiden serta membuat marah Aiden, tapi sekarang tampaknya Christopher ini masih terlalu lemah, dan dia dibunuh oleh Aiden sebelum dia bisa mengambil tindakan. Dia melihat ke villa keluarga Lee dari kejauhan. Di matanya, villa keluarga Lee saat ini telah benar-benar berubah penampilannya, dan semuanya diselimuti oleh perisai cahaya perak. Dan perisai perak itu, meskipun tidak terlihat oleh orang biasa, adalah nyata dan sangat berbahaya. Meski memiliki artefak pemberian nenek moyang dewa penyihir, ia tetap merasakan jantung berdebar-debar, sehingga ia hanya bisa mengintai, seperti ular berbisa, menunggu kesempatan. Lihat saja, ini hanya hidangan pembuka. Selanjutnya, akan ada banyak pembunuh top yang datang, dan aku akan melihat bagaimana kamu menghadapinya nanti. Wajah Kobe dalam jubah hitam sangat suram, dan seringai muncul di sudut mulutnya, ayo kita mengacau. Setelah kekacauan terjadi, dia akan memiliki kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Ketika dia berpikir bahwa setelah membunuh Aiden, dia tidak hanya akan diberi hadiah oleh leluhur dewa penyihir, tetapi juga menerima cairan luar biasa tingkat es dari Balai Naga, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, baginya, ini adalah hal yang lengkap. Namun, yang harus dia lakukan kini adalah menunggu kesempatan. Memikirkan hal ini, sosoknya menjadi transparan lagi, dan kemudian perlahan menghilang. Entah cara apa yang dia gunakan untuk menahan auranya, bahkan Aiden pun tidak bisa merasakannya, sungguh menakutkan. Bab 420, tutup jaringnya. Pada saat yang sama, Universitas Jinling. Di kampus universitas yang sepi, pria dan wanita muda berjalan berdua atau bertiga, dengan sangat santai, yang sangat kontras dengan pemandangan di kota yang sibuk. Saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa seorang pemuda biasa bertopi tinggi sedang berjalan di dalam kampus. Orang ini tidak lain adalah Dewa Kematian Tarot setelah transformasinya. Pembunuh utama kuil kegelapan, Dewa Kematian dengan sihir spiritual yang kuat. Dia berjalan dengan tenang di jalan raya, dan pria serta wanita yang datang dan pergi sepertinya tidak terlihat olehnya. Saat ini, matanya tertuju pada seorang pemuda gemuk. Seharusnya itu dia. Dea Tarot dengan tenang membandingkan informasi di telepon dengan cibiran di bibirnya.
Sudah 2 hari sejak dia tiba di Sundari. Dalam 2 hari terakhir, dia mengumpulkan informasi Aiden. Termasuk hubungan interpersonal Aiden dan berbagai perbuatannya, konon hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh seseorang baru bisa tak terkalahkan dalam 100 pertempuran, ia sangat setuju dengan semboyan Sundari kuno ini. Justru karena dia mengenal mangsanya dengan cukup baik sehingga dia hampir 100% berhasil menyerang dan membunuh. Kali ini, setelah pemahaman dan analisisnya yang tepat, dia yakin Aiden pastilah mangsa yang kuat. Bahkan lebih kuat dari adipati terkuat di puncak subdewa yang pernah dia buru. Namun semakin sering hal ini terjadi, dia menjadi semakin bersemangat, karena dia membaca dari Menara Kematian, dan tidak ada rasa takut dalam kamusnya, yang ada hanya sensasi berburu. Justru karena Aiden sangat kuat sehingga dia sangat berhati-hati, jika tidak, akan sulit membunuh orang kuat seperti itu dengan satu serangan. Dan pria gendut di depannya adalah kunci dari rencananya. Tanpa berpikir panjang lagi, dia menghampiri Matteo dan berkata sambil tersenyum, "Halo, apakah kamu teman sekelas Matteo?" Matteo sangat mudah tersinggung akhir-akhir ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dalam 2 hari terakhir, banyak orang penting yang tidak dapat dijelaskan ingin berteman dengannya. Bahkan ada wanita tertua dari bangsawan terkenal yang datang untuk berbicara dengannya secara langsung. Hal ini membuat Matteo sangat tersanjung. Dia, Matteo, hanyalah orang kecil. Bahkan jika dia melakukan serangan balik dan diterima di Universitas Jinling, dia tidak bisa dibandingkan dengan pria dan wanita muda yang mengendarai mobil mewah dan memakai merek terkenal. Tapi orang-orang ini punya masalah dan bersikeras dalam bersaing dengan mereka. Dia mendapat banyak teman sehingga sekarang dia bahkan tidak berani kembali ke asrama. Mendengar seseorang memanggil namanya, Matteo tanpa sadar berbalik dan melihat seorang pria muda bertopi tinggi. "Siapa kamu?" Ada sedikit peringatan dalam kata-kata Matteo. Dia selalu merasa ada yang salah dengan cara orang lain memandangnya. "Halo." Dea Tarot tersenyum cerah, berinisiatif berjabat tangan dengan Matteo dan berkata, "Saya sepupu Aiden, Harun." Ah. Matteo sedikit terkejut. Dia ingat Aiden memiliki kerabat di Jinling, tapi dia tidak tahu banyak tentang mereka. Dea Tarot sedikit mengernyit, mungkinkah pria gendut ini pernah melihat Harun? Mungkin tidak. Ternyata itu sepupuku. Ketika Matteo mendengar ini, kewaspadaannya menjadi berkurang. "Apakah kamu di sini untuk sesuatu? Di mana Aiden?" Taluo tersenyum dan berkata, "Aiden adalah orang penting di Jinling sekarang dan tidak bisa muncul dengan mudah. Dia ada di rumahku sekarang. Aku datang ke sini khusus untuk menjemputmu menemuinya kali ini. Karena kalian berdua berpisah di Muteburi, kalian berdua sudah hampir 3 bulan tidak bertemu." Mendengar ini, kewaspadaan Matteo langsung turun lagi, dan dia tersenyum pahit dan berkata, "Ya, saya hanya tahu bahwa Aiden ada di Jinling, tapi saya tidak tahu alamat spesifiknya. Saya tidak dapat menemukannya bahkan jika saya mencoba untuk menemukannya. Ngomong-ngomong, sepupu, apakah Aiden menjadi orang penting di Jinling? Banyak orang datang kepadaku akhir-akhir ini tanpa alasan yang jelas, mungkin karena Aiden." Ketika Tarot mendengar ini, pupil matanya sedikit menyusut, dan dia tersenyum dan berkata, "Apakah ada hal seperti itu? Saya khawatir itu masalahnya. Saya tidak menyangka bahwa masalah ini benar-benar membawa masalah bagi Anda. Saya akan membiarkan seseorang menanganinya dia." "Terima kasih sepupu. Kalau begitu ayo pergi." Mata Tarot berkedip. Istana surgawi yang keji mengontrol seluruh Sundari dengan sangat ketat. Jika bukan karena takut mengungkapkan identitasnya, apakah Dea Tarot harus bekerja keras untuk menipu orang biasa? Matteo mengangguk tanpa peringatan, "Kalau begitu aku akan membantu sepupuku." Segera, keduanya masuk ke dalam Land Rover yang tinggi. 1 jam kemudian, Land Rover berhenti di samping sebuah pabrik yang ditinggalkan di pinggiran kota. Melihat Matteo yang tidak sadarkan diri di dalam mobil, mata Tarot menunjukkan jejak niat membunuh. Tepat ketika dia akan menguap, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia mengeluarkan botol kaca kecil berisi obat cair merah dari lengannya dan menuangkan obat ke dalamnya. Semua cairan dituangkan ke dalam mulut Matteo. "Aku sudah cukup mempersiapkan kali ini untuk bocah timur ini. Nah, pria kecil gendut ini adalah kartu truf terakhirku. Jika Aiden memang sekuat itu, dia pasti punya jalan keluar." Ia juga memahami prinsip bahwa kehati-hatian membuat kapal berusia 1000 tahun. Setelah menyembunyikan Matteo yang tidak sadarkan diri, tubuh Tarot mengeluarkan suara berderak, dan segera tubuhnya mulai menjadi lebih bulat. Setelah 10 detik, replika Matteo langsung muncul.
Setelah kembali ke mobil, dia melihat ke cermin. Tarot sangat puas dengan gambarannya saat ini. Lalu dia mengeluarkan sebotol cairan transparan dan meminumnya. Bahkan nafasnya mulai berubah, hampir mendekati Mateo yang asli. Malam tiba. Bulan purnama, dan di atap gedung pencakar langit di pusat Jinling, seorang pemuda berpakaian hitam berdiri dengan tangan di belakang punggung, menghadap ke cahaya cemerlang kota modern dengan populasi puluhan juta jiwa. Setelah menunggu sekian lama, saatnya menutup jaring. Pemuda berbaju hitam ini adalah Aiden. Saat ini, kekuatan kesadaran spiritualnya sangat kuat, dan dengan bantuan kekuatan magis petir surgawi, dia dapat berkeliling kota Jinling dengan pikiran spiritualnya, jadi dia selalu yakin dengan karunia yang ditawarkan oleh Aula Naga. Tidak peduli berapa banyak pembunuh yang datang, kali ini dia akan membawa pergi mereka semua. Dia ingin melihat berapa banyak nyawa yang harus diisi oleh organisasi pembunuh dan tentara bayaran itu. Saat Aiden membuka seluruh kesadaran spiritualnya yang luas, sebuah pemikiran spiritual yang sangat besar menyebar dari puncak gedung pencakar langit seperti gelombang, seperti derasnya air laut, mendorong ke segala arah. Ia menyapu jalan-jalan dan pusat perbelanjaan, melewati gedung-gedung tinggi, dan menyebar melalui toko-toko komunitas, hingga mencapai beberapa kilometer jauhnya, mencakup hampir separuh kota Jinling. Boom! Dalam sekejap, informasi berantakan yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras, memenuhi pikiran Aiden. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi ini, jadi dia memahaminya dan perlahan mulai menyaring informasi yang dia butuhkan. Di bawah naungan malam, pesta pora, dan kejahatan gelap yang tak terhitung jumlahnya perlahan terjadi di depannya. Di mata Aiden, kota ini tidak memiliki rahasia lagi. Saat ini, dia seperti dewa dari atas, mengabaikan segala sesuatu di dunia. Aiden melihat Octavia dan Boren berbicara. Saya melihat Sen Daoru duduk di ruang kerja dan berkonsentrasi pada tugas resminya, saya melihat Sen Liwen dan sekelompok teman mengadakan karnaval di klub malam, saya melihat sosok-sosok sibuk di kantor pusat farmasi lebah hijau. Bukan ini yang diinginkan Aiden. Dia dengan cepat meningkatkan kesadaran spiritualnya. Hanya ada kegelapan di seluruh area beberapa kilometer. Dalam kegelapan ini, ada banyak lilin yang bersinar. Setiap cahaya lilin melambangkan nafas kehidupan, nafas anak muda kuat dan cahaya lilin terang benderang, nafas orang tua dan anak-anak memudar dan lampu bergoyang. Aura para pejuang sering kali sama membaranya dengan obor, jauh lebih baik daripada aura orang biasa. Sebenarnya ada begitu banyak prajurit di Jinling. Aiden sedikit terkejut, ada lusinan prajurit yang ditemukan di dalam area yang ditutupi oleh pikiran spiritualnya. Kebanyakan dari mereka mungkin tertarik dengan pertarungan mengejutkannya dengan Rafael dan belum bubar. Tepat ketika pikiran spiritualnya menyapu suatu tempat, matanya tiba-tiba berbinar. Menemukanmu. Bersambung.